Halo, gua Badai. Gua adalah produser dan juga songwriter Badai Romantic Project dan juga founder dari Krispati Band. Kali ini gua akan bahas tentang proses kreativitas bikin lagu hanya di Sabtu Me Time Trans Studio. Menurut gua, lagu itu adalah sebuah lembaran cerita. Seperti merefleksikan sesuatu yang pernah gua dengar, yang pernah gua lihat, pernah gua baca, pernah gua tonton, pernah gua alami juga secara pribadi. Jadi, kebanyakan lagu-lagu gua adalah satu kumpulan cerita-cerita dari perjalanan hidup gua juga dan perjalanan hidup orang lain. Tentunya lagu yang bercerita akan terlihat lebih hidup dibanding lagu yang mungkin dibayangkan atau diimajinasikan. Inspirasi gue itu banyak banget ya, dan gue bersyukur gue nggak perlu tempat khusus untuk bikin lagu, karena dimanapun gue berada, sepertinya inspirasi itu datang-datang aja. Dan kebetulan trilogi gue bikin lagu itu ada 3, yaitu Love, Life, Woman. Love itu cinta, life itu hidup, dan woman itu satu wanita. Jadi bukan women ya, kalau women kan banyak ya. Kalau woman itu satu wanita. Jadi menurut gua, kenapa wanita? Karena menurut gua wanita itu adalah sumber dari cinta dan kehidupan. Nah, dari 3 kata itu akhirnya gua banyak menciptakan lagu-lagu yang terinspirasi dari cerita-cerita tersebut. Kalau ditanya inspirasi dari mana aja, banyak. Bahkan ada yang curhat sama gue juga, ada yang curhat itu maksudnya orang yang dikenal dan orang yang gak dikenal juga. Kadang-kadang curhat melalui medsos, ketemu, WhatsApp, dan lain-lain. Dan gue adalah salah satu pencipta lagu yang menganut true story. Jadi gue lebih mengandalkan lagu-lagu dari cerita kisah nyata. Biasanya kalau bikin lagu, biasanya gue dari penulisan lirik. Karena gue tuh banyak banget lirik-lirik di handphone gue atau di buku gue zaman-zaman dulu. Itu banyak banget lirik yang belum jadi lagunya. Jadi memang gue tuh orangnya dulu sih selalu nulis tentang sajak, puisi, prosa, kayak gitu-gitu. Jadi gue lebih berangkat dari penulisan. Gue kurang bisa bikin lagu kalau yang dari notasi. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma mungkin rasanya kurang dapet. Karena buat gue lirik itu kalau udah bagus, itu message-nya besar banget dan triggernya gede banget buat gue untuk bikin notasi yang keren. Jadi lirik itu buat gue kunci utama dari penulisan lagu-lagu gue. Ya, di dalam proses penciptaan lagu sih sebenarnya bisa main alat musik itu sih sebenarnya cuma pendukung aja. Kalau bisa, itu akan lebih baik. Karena ketika datang inspirasi, kita udah bisa membayangkan lagu ini mau dibawa kemana. Chordnya mau kayak apa, ritmenya mau kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin lebih kompleks dan lebih prepare aja, lebih well prepare aja dalam kita menciptakan lagu. Tapi banyak banget pencipta-pencipta lagu juga yang dulu, senior-senior gua dulu ya, itu banyak banget yang tidak bisa memainkan alat musik bahkan, tapi mereka bisa mengenal nada. Jadi minimal menurut gue harus tahu nada lah. Nggak mungkin pencipta lagu nggak tahu nada kan, tiba-tiba nyanyi fales gitu, nadanya berantakan kemana-mana, ya itu mungkin jangan gitu. Tapi kalau menurut gue minimal lo mengenal nada. Kalaupun nggak bisa alat musik, bisa minta tolong orang untuk memainkan capture nada yang sudah lo buat. Tapi kalau lo bisa alat musik, itu akan lebih keren pastinya. Oke, lagu kenapa bisa booming? Zaman gua dulu bikin Krispati tahun 2003 gua bikin. Itu formulanya adalah lagu-lagu Indonesia yang refnya kuat. Ya, jadi refnya yang nyantol di kuping. Bahkan gua disuruh untuk bikin lagu yang RBT-nya bisa kenceng. Artinya kan orang kalau denger RBT di handphone kan, di telepon kan refnya yang kuat. Tapi
kesini-sini udah mulai bergeser. Lagu yang di bumi yang disukai orang itu adalah lagu-lagu yang unik ya, dari segi judul, dari segi tema cerita, dari segi notasi, mungkin juga dari segi penggarapan musiknya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman itu akan berubah kurasi-kurasinya yang bikin lagu hits atau tidak. Tapi gua menyimpulkan bahwa lagu yang hits itu adalah lagu yang bisa menyentuh bukan hanya dari segi telinga tapi langsung ke perasaan pendengarnya. Karena banyak saya lagu yang bagus tapi nggak enak di hati yang denger gitu. Jadi kalau gue lebih menganut, gue bikin lagu tuh mengandalkan hati. Tentunya pasti banyak aspek notasi, nada, chord dan lain-lain. Tapi gue lebih mengandalkan apa yang ada di hati gue keluarin. Ya puji Tuhan sampai saat ini lagunya masih bisa diterima karena gue sudah punya formula tentang itu. Tapi intinya lagu yang bagus adalah lagu yang bisa buat pendengarnya tuh merasakan kisah di dalam lagu tersebut. Pasti jos. Oke Sobat 7, sekarang gue di-challenge untuk bikin lagu langsung nih. Tanpa settingan apapun, langsung pegang gitar, langsung nyanyi dengan tema hujan. Mudah-mudahan enak. Hujan sore ini mengingatkanku pada kisah cinta yang telah lalu. Apa kabar kamu di sana mantanku? Aku ingin bertemu melepaskan rindu di sini, di sini. Ya buat gue ada beberapa lagu sih. Yang pertama pastinya Kejujuran Hati ya, karena itu adalah lagu pertama yang mengantarkan gue bersama dengan Chris Patti pada saat itu untuk masuk ke industri musik Indonesia. 2005 itu lagu ya. Kemudian ada Tak Lekang Oleh Waktu. Itu gue bikin 1998, baru keluar 2008. Dan itu kayaknya menjadi doa buat gue untuk karya-karya gue bisa abadi sampai dengan saat ini. Terus Melamarmu dari Badai Romantic Project itu kayak menjadi satu kekuatan buat gue setelah gue mengambil keputusan untuk berjalan sendiri dan membuat lagi bendera baru. Melamarmu tuh jadi anthem dan vitamin buat gue banget untuk terus berkarya di industri lagu cinta Indonesia. Dan juga mungkin Aku Cuma Punya Hati yang gue ciptakan untuk Mita Lestari ya, itu kayaknya jadi kode bucin-bucin gitu ya, orang-orang yang merasa dihianati cintanya dan lain-lain. Banyak sih, intinya semua lagu yang gue ciptakan berkesan, tapi 4 lagu tersebut yang kayaknya berkesan dan punya kisah yang singgah dalam hati gue. Ya kalau menurut gue, kenapa lagu cinta sampai sekarang masih diminati? Karena orang seserem apapun, sehebat apapun, segalak apapun ya pasti butuh cinta lah. Apalagi masyarakat Indonesia yang sukanya lagu-lagu yang romantis, lagu yang galau gitu ya. Lagu yang bertemakan kehidupan sehari-hari. Karena semua orang kan pasti butuh cinta dan pasti mengalami cinta. Cuma mungkin yang zaman-zaman sekarang tema-tema cintanya pasti akan lebih bervariasi dan nggak itu-itu aja, nggak ceritanya tentang pengkhianatan aja, tentang perselingkuhan aja, mungkin tentang putus cinta, banyak banget kisah cinta yang bisa diangkat. Tapi kalau pertanyaannya kenapa masih diminati, karena memang banyak sekali orang Indonesia atau masyarakat yang mendengarkan musik di Indonesia yang benar-benar masih mengagungkan kata cinta.
Ya lagu-lagu yang gua ciptakan yang tidak dirilis ada, tapi mungkin karena gua bukan pencipta lagu yang suka nyetok lagu gitu ya. Jadi misalkan ada penyanyi A datang ke gua selalu bikin lagu yang brand new song. Jadi benar-benar yang ketemu penyanyinya, maunya kayak gimana, karakter suaranya kayak apa, gua langsung bikin lagu yang baru. Tapi ada sih lagu yang memang sudah gua ciptakan, sudah direkam, dan belum dirilis. Alasannya mungkin karena pertama penyanyi yang gue mau belum deal ke gue untuk nyanyiin itu. Terus yang kedua timing secara industrinya gue belum merasa tepat untuk mengeluarkan. Dan yang ketiga mungkin yang paling lucu adalah mungkin gue nggak terlalu pengen lagu ini dirilis. Mungkin gue pengen dengerin sendiri aja. Artinya sebagai produk yang dirilis di studio gue atau di kamar gue atau di rumah gue aja. Ya seniman, kalau seniman tuh pasti punya berbagai alasan yang nyentrik dan alasan yang unik. Tapi rata-rata lagu gue rilisin sih, supaya konten lagu gue banyak dan industri Indonesia terus menikmati karya-karya gue. Oke, tips gue untuk teman-teman yang mau belajar bikin lagu. Yang pertama banget nih yang dasarnya adalah menjadi pencipta lagu itu adalah gift. Kita bicara masalah talenta. Jadi kalian harus tahu banget apakah kalian punya gift untuk sebagai komposer. Karena banyak orang yang pengen jadi pencipta lagu tapi memang mereka tidak punya naluri untuk menciptakan lagu. Karena menciptakan lagu itu seperti mencetak gol ke gawang lawan. Naluri pencetak gol itu berbeda dengan naluri bek kiri. Ya, istilah gue gitulah. Nah, terus yang kedua, kalau kalian udah tahu kalian talentanya di situ, punya referensi yang lebih banyak tentang lagu-lagu. Belajar untuk dengerin lagu-lagu Indonesia dari zaman yang kalian belum lahir, mungkin dari zaman 60-an, 70, 80, 90 sampai mungkin yang zaman-zaman sekarang. Terus perbanyak juga baca referensi buku, novel atau apapun yang kalian mau baca. Dan yang ketiga, ketika kalian bikin lagu, jangan sampai kalian terpengaruh oleh banyak referensi yang kalian dengar. Karena banyak sekali pencipta lagu yang mencoba untuk bikin lagu, tapi akhirnya karena terpengaruh oleh referensi yang terlalu banyak, akhirnya mereka nggak keluar karakter mereka sebagai komposer, alias mereka menjiplak atau memplagiatkan lagu mereka. Saran gue dari itu. Dan yang terakhir nih, yakin aja bahwa nggak ada lagu yang jelek. Yang berbeda hanya seleranya aja. Jadi semua lagu di dunia ini kalau kalian bikin itu pasti punya pesan yang menarik. Yang berbeda hanya seleranya saja. Oke teman-teman, Sobat 7. Tadi adalah cerita gua tentang kreativitas gua bikin lagu. Semoga makin banyak orang yang terinspirasi dari Sabtu Me Time hari ini. Semangat!